kita masuk pada tematik kembali hari ini. Kamu buka bukumu pada halaman 83, pembelajaran 3. Ayo bermain peran. Tony bercerita kepada teman-temannya, ceritanya tentang pengalaman pamannya mengungsi karena bencana gunung meletus. Paman Tony dan warga lainnya mengungsi ke tempat yang aman. Mereka tinggal di sana untuk beberapa minggu. Persediaan makanannya mereka semakin berkurang. Esok harinya banyak yang datang memberi bantuan. Ada yang membawa makanan dan pakaian. Ada pula dokter yang mengobati warga yang sakit. Ayo bermain peran berdasarkan pengalaman Paman Tony. Nah, seperti ini ya, kamu bermain peran bersama kakak atau abang ya, atau mama. Nah, di sini percakapannya, contohnya si Nina mengungkapkan seperti ini. Terimalah sedikit bantuan dari kami. Seolah-olah Nina berperan memberikan bantuan, contohnya kardus atau plastik yang berisi bantuan yang akan diberikan kepada Tony. Dan lalu Tony perannya menjawab, terima kasih Bu, bantuan ini sangat berarti untuk kami. Ya, seperti ini. Oke, kita masuk pada halaman berikutnya. 84. Paman Tony bercerita tentang gunung meletus. Gunung meletus mengeluarkan lahar. Lahar merupakan benda cair yang sangat panas. Ya. Ayo membedakan suhu panas dan dingin. Ukuran panas atau dinginnya suatu benda disebut dengan suhu. Kamu boleh garis bawahi ya. Ukuran panas atau dinginnya suatu benda disebut dengan suhu. Kamu dapat mengukur suhu secara langsung menggunakan tanganmu ya. Ini lantai kelas ya, disentuh oleh Nina dan dia terasa dingin. Lalu Nina membedakan tiang bendera yang disentuhnya yang terasa hangat pada siang hari. Di sini adalah perbedaan dengan mengukur suhu melalui menggunakan tangan ya. Dengan meraba. Oke, selanjutnya. Sekarang sentuhlah 5 benda di sekitar rumah ya. Kita ganti kelas jadi rumah. Di dalam rumahmu. Sentuhlah 5 benda di dalam rumahmu. Tentukan apakah benda tersebut terasa hangat atau dingin. Bandingkan suhu setiap 2 benda. Ya. Contohnya, bangku yang ada di teras dengan meja atau bangku yang ada di dalam rumah. Oke, kemudian piring yang ada di meja makan. Kamu letak yang dingin biasanya ya, benda yang hangat ya. Ini contohnya yang hangat. Oke, yang ada di teras rumahmu. Oke ya. Contohnya pot bunga yang ada di teras rumah dan yang dingin di dalam rumah. Contohnya meja yang ada di rumah. Kemudian kamu bandingkan lagi sapu yang ada di teras dengan benda suhu dingin yang ada di kamar. Contohnya tempat tidur atau juga boleh yang suhunya hangat pintu di luar rumah ya, pintu atau pagar rumah. Lalu kamu bandingkan dengan, nah kamu sentuh coba dulu botol minuman yang ada di dalam kulkas. Nah itu sangat dingin pastinya. Nah kamu tulis di kolom benda yang bersuhu dingin. Sampai di sini paham? Nah nanti kamu boleh tulis perbandingan. Meja, contohnya tadi pintu ya. Pintu atau pagar lebih hangat daripada tempat tidur. Oke, lalu botol di dalam kulkas lebih dingin daripada kursi di teras. Contohnya ya. Kamu boleh isi sesuai dengan benda-benda yang ada di rumahmu. Kita masuk pada halaman 85. Ayo menulis. Sebelumnya perhatikan gambar. Ya, di sini di dalam camp tempat pengungsi ya. Di tempat pengungsian ini, Paman Tony dan warga lainnya bekerja sama. Ada yang memasak makanan, ada pula yang mendirikan tenda. Dengan bekerja sama,
pekerjaan lebih cepat selesai. Kerjasama juga dapat dilakukan di rumah. Kita saling membantu jika ada anggota keluarga yang memerlukan bantuan. Seperti contoh ini, yang pertama, Ayah dan Tony bekerja sama mendorong lemari ya, sehingga pekerjaan mendorong lemari yang berat menjadi terasa lebih ringan. Dan kemudian Ibu dan Nina bekerja sama merawat kebun, yang Ibu menyiram tanaman yang lain dan Nina menyiram tanaman yang sebelah yang lain, sehingga pekerjaan lebih cepat dan lebih terasa ringan. Nah, pengalamanmu di rumah bagaimana? Apakah kamu juga memiliki pengalaman bekerja sama bersama ibu atau ayah atau kakak, abang, adiknya di dalam rumah? Boleh kamu tulis ya pada kolom yang disediakan di bawah ya, pada halaman 85. Oke, kemudian next untuk halaman 86, ayo berlatih. Tuliskan kalimat terima kasih jika A. Ibu memberi hadiah ulang tahun kepadamu. Ucapan terima kasihmu bagaimana? Ya, juga B ya. Lalu manakah yang terasa hangat atau dingin benda pada gambar nomor 2? Hubungkan dengan garis. Nah, nomor 3, membaca cerita ya. Kemudian kamu menemukan kerjasama apa yang harus dilakukan pada cerita Rika dan Rina untuk membersihkan kamar mereka. Kerjakan di bawahnya. Oke, kita masuk kembali pembelajaran 4 ya untuk hari ini. 2 pembelajaran ya, karena hari Rabu adalah hari terakhir dan Kamis kita sudah mulai libur ya 1A. Kita bersemangat, 1 hari 2 pembelajaran ya, karena tidak terlalu banyak. Nah, ayo mencoba. Nina melihat berita bencana banjir di televisi. Para petugas menolong korban banjir dengan sigap. Ya, dengan cepat ya mereka segera membantu. Mereka juga dibantu warga. Para petugas sangat pemberani. Mereka tidak takut beraktivitas dalam air. Ayo melatih keberanianmu bermain di dalam air. Nah, seperti ini ya, ini yang dilakukan oleh teman-teman Tony, tetapi dengan bimbingan guru ya. Kita skip dulu yang ini. Kamu tapi tahu ya tekniknya, cara bermain di dalam air, tidak boleh bermain begitu sembarangan ya, tetap ada prosedur dan bimbingan dari guru olahraga. Nomor 80, halaman 88. Ayo berbicara. Bacalah percakapan Nina dan Deli berikut. Deli, bolehkah aku meminta tolong? Tentu saja Nina, apa yang bisa ku bantu? Tolong ambilkan botol minumku yang ada di dekatmu. Terima kasih Deli. Baik Nina, ini botol minummu. Terima kasih kembali. Ya, itu dijawab oleh Nina ya. Ini adalah contoh bantuan ya, percakapan dan ungkapan meminta tolong atau meminta bantuan. Selanjutnya, ayo berkarya di sini masih dengan menggunakan tanah liat ya. Kita tetap skip untuk ini. Tetapi kita tetap memperhatikan gambar ini adalah gambar aktivitas setelah beraktivitas di kolam ya, si Nina dan teman-teman kembali ke kelas. Mereka berkreasi membuat karya dari tanah liat. Nah, mereka mewarnai kreasi tanah liat yang tadi yang sudah dijemur ya. Yang disiapkan itu adalah cat minyak, kuas, palet, dan gelas ya. Ada 4 yang disiapkan untuk membuat karya dari tanah liat tadi, berkreasi ya, mewarnai kreasi tanah liat. Cat minyak, kuas, palet, dan gelas, itulah alat-alat yang diperlukan ya, bahan yang diperlukan untuk menghias. Lalu siapkan air di dalam gelas plastik, masukkan cat minyak ke dalam palet. Warnai hasil karyamu sesuai dengan kreativitas kamu ya. Lalu mewarnainya dengan menggunakan kuas yang sudah tadi dipersiapkan. Jangan lupa ya, alat-alat yang dipersiapkan tadi ada 4 ya, cat minyak, kuas, palet, dan gelas. Oke, selanjutnya halaman 89 ini adalah ayo berlatih untuk pembelajaran 4.
Ada 2 soal saja. Kamu jawab dan kerjakan dengan teliti dan dengan tulisan yang rapi ya. Jangan lupa difoto. Langsung ke WA Miss Leli, bukan di grup. Oke. Di sini ada soal A. Contohnya memberi tanda checklist pada kalimat permintaan dengan yang santun ya. Kalimat permintaan yang santun. A. Meminta bantuan kepada teman. Hey, ajari aku tentang ini. Nah, ini bukan sopan ya menggunakan hey. Tidak, ini bukan yang harus kamu checklist. Satu kalimat yang lain, coba kamu baca. Made, tolong ajari aku. Ya, ini menggunakan kata tolong. Di sini kamu checklist. Kemudian B-nya juga begitu. Kamu bandingkan mana kalimat yang benar-benar santun dengan menggunakan kalimat yang santun dengan menggunakan kata tolong. Oke? Jika tidak menggunakan kata tolong, itu adalah bukan kalimat permintaan yang santun. Nomor 2, tuliskan kalimat permintaan tolong dengan kata berikut. A. Pensil. Nah, contoh permintaan tolong. Contohnya ya. Yosua, tolong ambilkan aku pensil yang ada di dekatmu. Nah, seperti itu. Lalu B, ambil. Nah, dengan kata ambil, ibu meminta tolong kepada, contohnya kepada Harry ya. Harry, tolong ambil piring di dapur. Nah, contoh ya. Kemudian pinjam. Nah, kamu boleh menggunakan kata pinjam untuk membuat kalimat permintaan tolong dan jaket dan ajarkan. Nah, ajarkan ini minta tolong ajarkan ya. Nah, kamu boleh tulis kalimatmu 5 kalimat A, B, C, D, dan E. Oke, itu saja tugas hari ini. Semuanya tetap semangat. Besok kita lanjutkan untuk yang terakhir hari Minggu untuk di minggu ini. Oke, semuanya 1A, tetap semangat, jaga kesehatan. Bye bye.